Kronologisnya kan memang awalnya itu kita akan mengadakan proklamasi itu di IKADA. Oke. Di IKADA, tapi biasalah Pak Sudiro kan sebagai ketua harian dari Barisan Pelopor. Pagi-pagi tuh udah naik sepeda keliling lah. Tes ombak kan. Cek ombak Dia melihat di sana. Ternyata ada beberapa pasukan Jepang di IKADA. Kok bisa hampir 1.000 orang yang hadir di era itu? Nggak ada WA group, nggak ada Instagram gitu ya, nggak ada Instastory gitu ya. Nggak jadi ya guys di sini gitu. Kita pindah ke sini, nggak ada gitu. Mereka itu namanya itu getok tular. Jadi getok tular saya memberitahukan ke Mas memberitahukan ke temannya Mas 3 orang, tapi itu pun dengan komitmen jangan sampai ada orang Jepang tahu. Termasuk ada Dr. Muardi yang lagi speech di situ di hadapan pasukan Barisan Pelopor. Lalu ada Bung Karno yang membacakan doa. Jadi sebelum dia speech itu dia membacakan doa terlebih dahulu. Lalu ada Bung Hatta juga yang speech. Lalu ada Pak Suwiryo sebagai wali kota Jakarta saat itu. Pak Suwiryo juga memberikan speech. Jadi ada rundown-nya sebenarnya acaranya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Bung Karno speech gitu ya, proklamasi enggak. Jadi kalau yang kita tahu di TV ada Bung Karno ngomong proklamasi kami. Itu adalah jadi memang nggak mudah untuk perumusan naskah proklamasi aja juga tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Kita kedatangan tamu istimewa nih. Ahli sejarah nih ya. Ayahnya ini ceritanya orang dalamnya ada 2 kejadian penting di Indonesia. Kita kedatangan Bung Cokro Santoso. Ayahnya adalah Pak Yoyo Cokro Santoso. Itu ada 2 kejadian penting yang ayahnya ikut andil di dalamnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok dan detik-detik proklamasi. Ini seru banget nih. Kita mulai dari Rengas Dengklok dulu ya, Mas ya. Itu kan Sultan Syahrir itu kan dia mendengar ya. Ya kan, mendengar di radio Jepang kalah, ayo dong ya kita harus nih. Gitu. Nah, itu behind the scene Rengas Dengklok tuh gimana sih, Mas? Iya, sebenarnya kalau membahas Rengas Dengklok, saya mungkin agak mau klarifikasi. Jadi memang ayah saya tidak hadir di Rengas Dengklok, tidak ada. Cuman memang kejadian itu waktu menculik Bung Karno dan Bung Hatta, karena memang ada foto salah satunya Dr. Singgih bersama Bung Hatta. Ada tulisannya tuh, saya berfoto bersama penculik saya di Rengas Dengklok waktu itu. Nanti saya bisa tampilkan untuk viewer. Itu ada fotonya bersama dengan Singgi. Di situ memang mereka diculik berdua. Karena waktu itu kan memang ada perdebatan. Ada yang bilang tidak diculik, diamankan gitu. Tapi Bung Hatta sendiri menulis di dalam foto tersebut, saya bersama Dr. Singgih, penculik saya waktu kejadian Rengas Dengklok. Jadi benar clear penculik, tapi dalam arti yang positif. Gitu ya. Jadi bukan menculik dalam konotasi negatif, tapi positif. Nah, waktu mereka diculik itu kan memang dipaksa untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi memang waktu itu Bung Karno Bung Hatta kan masih mengikuti rules dari BPUPKI, PPKI. Itu kan proses ya, bersama Pak Rajiman. Karena Pak Bung Karno pengennya lewat PPKI itu. Betul. Jadi cuman kan anak-anak muda ini nggak mau karena berpikirnya itu kan adalah buatan Jepang. Gitu. Jadi mereka nggak mau. Idealism tuh ya. Idealisme anak-anak muda saat itu sangat tinggi. Udah proklamasi ke sekarang aja di Rengas Dengklok. Kalau enggak, kita akan membuat kerusuhan. Akan ada kerusuhan di Jakarta khususnya. Akan sekitar 15.000 orang yang akan membuat kerusuhan lah di Jakarta. Itu jarang ada orang yang mengerti dan membahas tentang itu tuh. Tentang kerusuhan itu. Seru nih kita bahas. Jadi ternyata sebenarnya memang itu rencananya akan dilakukan.
Oke. Nah, cuman yang menarik adalah keterkaitan dengan Dr. Muardi. Kok aneh ya? Kok Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta diculik di Rengas Dengklok dari Jakarta, kok ada terkait dengan Dr. Muardi. Jadi rumah Bung Karno itu sebenarnya 3-4 hari sebelum proklamasi itu sebenarnya sudah ada kelompok barisan pelopor yang menjaga. Karena barisan pelopor itu dulu ketua umumnya adalah Bung Karno. Nanti saya akan menceritakan setelah itu barisan pelopor apa sih gitu ya. Karena banyak juga anak-anak muda khususnya nggak tahu tuh barisan pelopor apa. Nah, jadi dulu sudah ada itu yang tinggal di rumah Bung Karno anak-anak muda. Jadi waktu pemuda-pemuda itu mendatangi rumah Bung Karno dan membawa Bung Karno, itu mereka tidak melarang karena mereka kenal. Karena dulu kan terkoneksi ya satu dengan lain pemuda-pemuda gitu. Jadi oh bukan orang Jepang, oh orang kita sendiri, saya kenal nih orang ini, jadi akhirnya ya sudah dibawa. Tapi pemuda-pemuda itu setelah itu kan melaporkan ke Tokubetsushi Jakarta, yaitu adalah Dr. Muardi. Jadi kalau ketua umumnya barisan pelopor itu adalah Bung Karno, di wilayah Jakarta itu ketuanya adalah Dr. Muardi. Wakilnya adalah Pak Wilopo yang sempat menjadi Perdana Menteri juga. Jadi mereka melaporkan ke Dr. Muardi bahwa ini Bung Karno diambil nih sama pemuda-pemuda. Nah lalu Bung Karno mendapatkan informasi juga bahwa PETA itu akan menggalang massa bersama pemuda dan mahasiswa dan meminta bantuan untuk barisan pelopor juga untuk membuat kerusuhan lah. Dan ke asrama-asrama Jepang untuk mengambil senjata dan lain-lain. 15.000 orang itu. Yes. Dr. Muardi tentu kaget kan mendengar kabar itu dari anak buahnya. Akhirnya Dr. Muardi ditemani ayah saya itu ke Jaga Monyet. Jaga Monyet itu adalah markas PETA di Jakarta. Itu kalau menurut ayah itu di dekat daerah Golden Truly. Dulu ada Golden Truly sekarang ada gedung BTN ya. Di daerah Jakarta Pusat itu. Dekat mau ke istana lah itu ada yang bisa nembus Petojo ya kalau nggak salah. Nah, itu di situ. Jadi Dr. Muardi ke sana ditemani oleh ayah saya. Karena ayah saya dengan Dr. Muardi itu memang dekat itu dari zaman masih KBI. Jadi ayah saya dulu Kepanduan Bangsa Indonesia. Kan ketuanya adalah Dr. Muardi. Jadi setelah beliau menjadi ketua barisan pelopor di Jakarta, waktu itu masih Jakarta, beliau belum jadi ketua umum. Ya mau nggak mau ayah saya ikut menjadi anak buahnya dia lagi gitu. Karena sempat menjadi anak buah dia waktu di KBI. Nah, ayah umur berapa saat itu? Waktu tahun 45 itu umurnya masih 15 tahun. Ayah kelahiran tahun 30. 15 tahun. Yes. Jadi makanya dulu kan perjuangan dulu kemerdekaan itu kalau kita tahu agresi militer kan juga banyak anak-anak masih 11 tahun, 12 tahun yang disebut tentara pelajar. Itu kan anak-anak SMP itu. Jadi memang dulu anak-anak muda tuh udah do something buat berjuang banget. Sekarang malah TikTokan. Ya, itu dia. Jadi itulah kenapa ayah juga ikut lah dengan Dr. Muardi untuk sebenarnya awalnya kan mau ketemu Pak Kasman Singodemejo sebagai komandan di sana di Jakarta, tapi karena kalau nggak salah lagi di Jawa Barat, akhirnya Pak Latif lah yang ada di sana. Nah itu sempat kalau menurut ayah pribadi cerita itu sempat marah Dr. Muardi bahwa ini di mana Soekarno Hatta, ini tanggung jawabnya sama Mas Latif loh kalau sampai kenapa-napa gitu. Terus Dr. Muardi juga marah mendengar berita bahwa akan ada penggalangan massa, akan mengadakan chaos lah, riot gitu ya di Jakarta. Wah kalau kayak begitu nanti banyak pemuda yang dikorbankan. Ini nih penting bahwa mereka ini adalah anak muda yang bisa dibina untuk pembangunan jika kita sudah merdeka. Di situ Pak Latif akhirnya kayak karena kan Dr. Muardi lebih dituakan dan lebih senior dan lebih punya jam terbang yang tinggi lah. Akhirnya dia kayak menyadarkan hal itu salah. Akhirnya ya udah dia mengurungkan. Itu ada di bukunya Pak Latif Henderningrat juga, di tulisannya Pak Latif Henderningrat nanti fillernya juga bisa ditampilkan gitu ya. Di situ Pak Latif sendiri yang menulis bahwa memang kejadian itu benar gitu.
Jadi mengurungkan niatnya karena dia bilang kalau, dan Dokter Muardi juga sempat marah bilang kalau itu terjadi barisan pelopor nggak akan mau membantu. Nah, Pak Latif di situ agak drop karena dia bilang wah kalau mengadakan masa tapi nggak ada barisan pelopor ya masanya berkurang, udah tinggal 25% 30%. Jadi itu sangat tidak mungkin lah untuk dilakukan. Nah, tapi Dokter Muardi bilang ya sudah, yang penting sekarang kita mencari Bung Karno dan Bung Hatta di mana. Pasti Pak Latif tahu ada di mana gitu. Karena kan anak buahnya beliau juga yang mengambil. Nah, akhirnya setelah itu Pak Latif bilang oke, itu ada di Rengas Dengklok ya. Dokter Muardi bilang oke, kita bersama-sama di sana. Ayah saya disuruh kembali ke rumah. Balik. Jadi balik ke rumah itu maksudnya ke rumahnya Dokter Muardi. Jadi Dokter Muardi itu rumahnya di Tiro. Di sana itu tempat ngumpulnya anak-anak barisan pelopor dulu. Jadi dulu ayah saya ditarik ke sana, terus mereka Pak Latif dengan Dokter Muardi ke Rengas Dengklok. Tapi ternyata waktu ke sana tidak bertemu dengan Bung Karno Bung Hatta karena ternyata Ahmad Subaryo sudah datang terus ke sana dan membawa mereka pulang ke Jakarta gitu. So it's a grand design berarti ya ini ya, untuk ngambil ke ini Rengas Dengklok dan sudah mempersiapkan untuk 15.000 ini. Termasuk itu sempat di memoarnya Bung Hatta, di bukunya Bung Hatta, nanti teman-teman juga bisa cari tuh bukunya. Bung Hatta juga menjelaskan tentang kejadian itu. Dia sempat meledek Soekarni kan, mana katanya akan ada kerusuhan di Jakarta. Kok sampai detik ini saya nggak dengar kabar apa-apa gitu. Jadi sebenarnya terkait itu dengan Dokter Muardi. Kalau Dokter Muardi nggak datangi Latif Venderingrat saat itu, benar. mungkin kejadian. Tapi akhirnya banyak dari rakyat kita akhirnya jadi korban kan, pemuda-pemuda. Gitu. Jadi memang ya itu kalau menurut saya sih jalan Allah ya, jalan Tuhan yang menentukan bahwa tidak seperti itu jalan kemerdekaan Republik ini gitu. Jadi sempat waktu mereka pulang Bung Karno Bung Hatta, di memoarnya Bung Hatta, sempat Bung Karno berpikir kejadian. Kenapa? Karena waktu mereka lagi jalan pulang ke Jakarta itu naik mobil, itu ada bakar-bakaran. Dipikir wah ini beneran nih kejadian nih. Ternyata nggak taunya itu jerami-jerami yang lagi dibakar sama petani. Jadi nyatanya bukan ya, nyatanya bukan gitu. Jadi itu juga ada di memori Bung Hatta. Jadi memang kejadiannya saat itu saya bilang itu jalan Tuhan ya. Memang kita ditakdirkan memang merdeka itu dengan smooth, tidak dengan pertumpahan darah. Dan terjadinya juga setelah itu mereka Pak Latif Venderingrat bersama Dokter Muardi pulang ke Jakarta, lalu mendapatkan informasi bahwa pemimpin-pemimpin kita itu ada di rumah Laksamana Maida. Itu akhirnya mereka berdua sempat ke rumah Laksamana Maida. Nah, dulu Dane, ini masih Rengas Dengklok dulu nih, ya. Tadinya mau PPKI, terus nggak jadi. Akhirnya dia mereka golongan tua ya saat itu kan, golongan tua dan ada di golongan muda kan. Golongan tua memutuskan ya udah deh kita balik di Jakarta. Soekarno yang waktu itu minta untuk kita Jakarta aja deh kita proklamirkan, nggak di Rengas Dengklok. Gitu. Nah itu dari yang tadinya nggak mau menjadi mau, itu gimana ya Mas? Sebenarnya gini, mereka itu kan antara Bung Karno Bung Hatta, that's why kenapa disebut Dwi Tunggal kan. Jadi tidak ada yang one man show. Once again, kemerdekaan kita itu tidak ada saya lebih tinggi, saya yang memprakarsai, nggak ada. Jadi semua tuh bersama-sama mengambil tindakan bersama. Jadi waktu itu pun mereka karena desakan dari pemuda juga segala macam, tapi memang seharusnya itu mereka mengadakan rapat. Jadi tanggal 16 Agustus tuh ada rapat, itu Bung Karno kan nggak hadir karena kan ada di Rengas Dengklok. Sama Bung Hatta kan juga nggak hadir rapat. Gitu. Jadi memang sebenarnya Bung Karno itu kan sudah mengatakan akan segera dilakukan proklamasi. Tapi kan mereka kan kaum intelektual ya. Mereka menunggu momentum kan Mas. Mereka tidak seperti generasi muda yang idealisme, harus sekarang, nggak gitu. Berapi-api. Gitu. Mereka itu menunggu momentum, gitu. Mereka menunggu celah yang terbaik.
Karena dia tahu kan Jepang itu masih berkuasa loh, meskipun sudah kalah di negaranya, di sini masih punya senjata loh. Iya. Kalau sampai kenapa-napa, rakyat yang banyak terbunuh, militernya masih ada di situ. Iya, ya kalau misalnya rakyat yang terbunuh, kan yang disalahkan juga Soekarno sama Hatta. Iya. Kan nggak mungkin yang disalahkan pemuda-pemuda. Iya. Kan yang pasti disalahkan pemimpinnya lah. Pemimpinnya, iya. Makanya mereka ini ada hitungan-hitungannya untuk melakukan itu. Nah, setelah dari situ memang Ahmad Subarjo itu kebetulan kan dekat dengan Maida. Akhirnya diberikanlah tempat di kediaman Maida untuk mengadakan rapat. Maida itu jadi sebenarnya di dalam rumahnya sendiri dia tidak ikut rapat. Jadi dia masuk ke kamarnya dia. Oh, dia nggak ikut kumpul-kumpul itu ya? Jadi pure dia serahkan, oke, ini urusan kalian, rakyat Indonesia. Dia nggak ikut nongkrong di situ. He is that wise ya? Iya. Karena Angkatan Laut Jepang itu lumayan sangat dekat lah dengan Indonesia. Maksudnya dengan pemuda-pemuda Indonesia saat itu, termasuk Ahmad Subarjo. Gitu. Makanya kan kenapa waktu membahas perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida itu kan Ahmad Subarjo juga ikut. Makanya kan patungnya kalau kita lihat di museum kan ada 3. Iya. Bung Karno, Bung Hatta dengan Ahmad Subarjo. Jadi hanya 3 orang yang di luar menunggu itu memang banyak. Nah, yang di depan itu ada yang menjaga, itu dari barisan pelopor. Oke. Termasuk ayah saya yang diminta oleh Pak Sudiro untuk menjaga di depan. Nah, sebenarnya Pak Sudiro harusnya juga ikut hadir di sana. Jadi Sudiro tuh ada 2. Ada Mbah Sudiro, ada Pak Sudiro. Pak Sudiro itu yang menjadi gubernur DKI, yang kita tahu cucunya adalah Tora Sudiro. Nah, itu kakeknya dia nih, yang sempat menjadi gubernur DKI. Nah, yang satunya lagi Mbah Sudiro. Mbah Sudiro itu adalah dulu asistennya salah satu yang bekerja juga dengan Ahmad Subarjo. Jadi sangat dekat dengan Maida. Itu hadir di sana. Nah, Pak Sudiro harusnya ikut hadir. Makanya kan ayah saya juga salah satu yang mesti menjaga Pak Diro juga saat itu. Cuman setelah Dr. Muardi itu pulang dari Rengas Dengklok dan melihat menjaga di situ, oh ya sudah, ketemu dengan ayah saya. Di dalam ada Bung Karno, Bung Hatta. Ada Pak? Oh ya sudah. Jadi dulu tuh Dr. Muardi itu sebutan oleh ayah kami itu disebutnya Pak Mu panggilannya. Pak Mu itu adalah Dr. Muardi. Ada Pak Mu, ada di dalam. Oke, siap. Nah, setelah itu Dr. Muardi pulang ke rumah dan Pak Latif kan juga kembali ke rumah. Nah, Dr. Muardi sendiri setelah itu ke rumahnya Pak Sudiro menyampaikan bahwa apakah Mas Diro akan ke rumah Maida juga. Lalu katanya, oh iya saya memang nggak usah. Besok kita akan mengadakan hal yang sangat penting. Jadi Mas Diro harus mengurus sesuatu yang lebih penting dari itu untuk menggalang massa. Nah, itu Pak Diro sempat waktu itu mengadakan rapat tahun 70-an bersama ya para saksi sejarah itu. Dia kok Dr. Muardi bisa tahu? Kan mereka kan masih belum tahu bahwa akan ada proklamasi. Tapi Dr. Muardi bisa tahu saat itu bahwa akan ada sesuatu besok, gitu. Itu sesuatu yang juga menarik bahwa memang Dr. Muardi intelijennya cerdas banget. Dia bayangkan Dr. Muardi itu tokoh, tapi bisa mengemban 3 pekerjaan sekaligus. Pertama sebagai pandu, kedua sebagai ketua organisasi besar barisan pelopor, ketiga sebagai dokter. Itu sulit loh untuk orang zaman sekarang aja melakukan 3 hal itu berbarengan gitu ya. Jadi memang sangat cerdas Dr. Muardi itu. Jadi dan Pak Sudiro akhirnya tidak jadi ke sana, tapi kan ayah saya tetap ada di sana. Ayah saya cerita ada sekitar 7-8 orang lah bersama teman-temannya yang menjaga di depan. Nah, akhirnya itu juga menarik waktu di perumusan naskah proklamasi. Kan kita tahu ada tulisannya Bung Karno, tulisan tangannya.
itu sebenarnya Bung Karno yang menulis, tapi yang mendikte tulisannya adalah Bung Hatta. Oke. Jadi awalnya itu Bung Karno memberikan secari kertas dan pulpen itu ke Bung Hatta untuk Bung Hatta yang menulis. Iya. Tapi Bung Hatta bilang, ya jangan saya semua, udah saya yang ngomong, Bung Karno yang menulis. Iya. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi Bung Hatta itulah yang mendikte untuk tulisannya, Bung Karno yang menulis. Dan di situ kan memang kalau kita tahu di depan kan ada banyak yang hadir juga. Lalu di depan rumah itu ada yang menjaga adalah dari barisan pelopor, sekitar 7-8 orang yang menjaga. Di situ salah satunya adalah ayah saya. Jadi nah setelah itu kan sempat Bung Hatta meminta mau kayak Independence Day declare di Amerika kan, yang semua menandatangani semua. Oke. Yang hadir di situ. Iya. Tapi kan akhirnya Soekarno bilang, udah nggak usah, Bung Karno, Bung Hatta saja sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia. Dan mungkin kalau misalnya waktu itu semua tanda tangan, ya termasuk ayah saya pasti dipanggil ke dalam untuk tanda tangan karena hadir semua di situ. Tapi kembali lagi memang itulah nyatanya bahwa tidak ada egosentris gitu ya. Generasi terdahulu Indonesia. Benar. Yang mereka tidak mau berpikir, oh saya yang lebih mempunyai peran lebih tinggi. Tidak seperti sekarang ya? Oh iya, mereka tahu batasan-batasan, mereka tahu ini tidak bisa dilakukan oleh seorang sendiri untuk memerdekakan suatu negara. Dan mereka sangat berjiwa besar sekali. Jadi saat di rumah Maida itu juga ada yang menarik juga. Setelah itu tulisan itu diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Awalnya bingung dia, karena itu kan rumah Maida kan Jepang. Iya benar. Mesin tiknya kan kanji Jepang. Iya. Jadi akhirnya ada beberapa orang termasuk asistennya dari Maida juga, diperbantukan juga beberapa pemuda-pemuda itu meminta ke Angkatan Laut Jerman, karena kan sekutunya mereka. Oke, untuk sejauh meminjam itu ya? meminjam mesin tik. Buat mesin tik tuh sampai sejauh itu ya? Iya. Karena kan nggak mungkin minjam ke Inggris kan? Iya. Karena kan musuh. Iya. Jadi ke Jerman saat itu. Nah itulah yang terjadi di era itu. Jadi memang nggak mudah untuk perumusan naskah proklamasi aja juga tidak mudah. Dan akhirnya kan setelah itu kertasnya dibuang, diambil oleh BM Diah, dan akhirnya diserahkan kembali ke negara tahun 90-an oleh BM Diah. Tapi itu juga ada yang menarik yang kita juga nggak tahu, karena kalau Mas lihat di museum itu ada tip X di kertas itu, padahal kan tahun 45 kan belum ada tip X. Jadi kita nggak tahu BM Diah itu mentip X apa di itu gitu. Jadi ya we don't know lah, maksudnya. But I think it's for a good cause sih sebenarnya pastilah itu ya. Iya pasti ada sesuatu, but we don't know gitu ya. Kita juga nggak boleh seuzon atau whatever itu, karena saya berpikir semua bapak bangsa mempunyai pemikiran dan nilai-nilai tertentu buat Indonesia kok, buat generasi selanjutnya. Karena setiap saya berbicara dengan teman-teman ayah, semua pikirannya tuh mereka merdeka bukan buat mereka, emang buat negara ini, buat generasi selanjutnya. Gitu. Jadi itulah yang terjadi saat itu, sampai ya akhirnya itu kan sudah pagi hari ya. Dan mereka pulang masing-masing. Setelah itu karena bulan puasa, mereka berpuasa, mau sahur, dan setelah itu ya proklamasi. Itu pun cukup menarik karena proklamasi itu kan awalnya tidak di rumah Bung Karno. Bentar dulu Mas. Kalau menurut Mas nih, yang Rengas Dengklok tuh berarti the design works apa enggak? Sebenarnya desakannya works. Desakannya works untuk para pemuda saat itu ya. Bahwa memang di situ juga Bung Karno dan Bung Hatta melihat bahwa memang jiwa anak-anak muda yang ingin merdeka itu sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi. Tapi memang Bung Hatta dan Bung Karno itu kan punya banyak pemikiran intelektual yang harus bisa menilai kapan waktu tepatnya.
Karena mereka ini menjaga anak-anak muda jangan sampai mereka menjadi korban. Mereka punya perhitungan tersendiri lah untuk itu yang anak muda mungkin nggak berpikir sampai situ untuk hal ini gitu. Jadi itu yang difikirkan banget sama mereka. Dan bayangkan kalau waktu itu tidak digagalkan oleh Dr. Muardi mengenai kerusuhan itu, mungkin 17 Agustus kita nggak jadi merdeka. Kalau itu terjadi kerusuhan di Jakarta, pasti kan Jepang menjaga Jakarta lebih ketat lagi. Gitu. Jadi kita menemukan satu tokoh kunci nih, Dr. Muardi itu ya. Iya, Dr. Muardi itu yang sudah sekarang mungkin dihilangkan dan mungkin anak muda nggak tahu siapa itu Dr. Muardi. Dia lulusan pertama mungkin Bumi Putra spesialis THT. Gitu. Oke, ini kita menuju ke yang Jakarta nih, ya kan? Tadi udah sampai ke rumah Laksamana Maida, sulitnya mencari mesin tik saat itu ya, kanji semua. Saya bisa bayangin tuh, itu saat itu ya, momen itu pasti paniknya minta ampun tuh. Oke, kita ketik ya. Waduh, kanji semua tuh. Kalau sekarang kan enak ya, bisa pakai WhatsApp, ya pinjem mesin tikler dong. Kalau dulu kan, waduh itu jam segitu lagi. Termasuk saat proklamasi, karena itu kan nggak boleh ketahuan sama orang Jepang. Dan dulu kan nggak ada WA group. Gimana ngumpulin orang sampai 1.000 orang ini? Dr. Muardi gimana cara ngumpulin? Nanti saya bisa cerita itu. Cuman itu yang terjadi untuk bangsa ini loh, merdeka. Jadi luar biasa, so amazing mereka itu. Bisa nggak ngasih tahu gitu. Jadi saya misalnya kasih tahu Mas, itu namanya dulu tuh sebutannya getuk tular. Jadi saya kasih tahu Mas 1 orang, Mas kasih tahu 3 orang, 3 orang kasih tahu 5 orang. Begitu selanjutnya. Tapi mereka bisa, saya misalnya bilang ke Mas Agus, Mas jangan bilang siapa-siapa ya. Pokoknya kasih tahu 3 orang, pokoknya keep record, besok datang ya. Pagi. Dan mereka bisa semuanya nggak kasih tahu ke orang Jepang. Gue bisa bayangin intensitinya dari Rengas Dengklok sampai ke situ. Itu pasti yang wah gimana banget ya. Ayah saya aja pun dia juga sebenarnya jadi setelah mereka pulang dari Dalat, Bung Karno, Bung Hatta dan Pak Rajiman itu sudah dijaga di rumah Bung Karno oleh anak-anak muda itu. Jadi bayangkan intensitas anak-anak muda itu menjaga rumah-rumah itu dari terus pimpinannya hilang Rengas Dengklok, terus pulang lagi ada di rumah Laksamana Maida. Jadi ayah saya juga cukup ya lumayan lah. Cuman ayah saya sempat mengatakan bahwa waktu proklamasi, kebetulan ayah saya kan Kristen, saat itu sedang berpuasa. Salah satunya Dr. Muardi dan Pak Sudiro yang selalu mengingatkan makan di rumah Bung Karno, karena kita mau mengadakan sesuatu yang berat gitu, sesuatu yang menguras tenaga. Jadi mereka itu sangat juga relationnya tuh terbangun gitu ya. Mereka menghargai perbedaan, mereka menghargai setiap agama segala macam. Padahal itu keadaan genting kan, mungkin kalau udah itu kan stressful, akan fokus di situ, tapi dia masih mikirin anggota-anggotanya loh. Yang bukan beragama Islam untuk ada disediakan makanan di rumah Bung Karno segala macam. Jadi memang leader berbeda. Itu yang buat saya belum tentu orang sekarang bisa melakukan hal itu. Untuk itu. Jadi itulah masa transisi dari Rengas Dengklok ke rumah Maida. Itu pagi-pagi jam 2-an itu. Kejadiannya di rumah Maida. Dan anak-anak muda barisan pelopor itu paginya harus standby lagi. Gitu, karena barisan pelopor adalah IO ya, jadi event organizer lah yang mengurus pembacaan teks proklamasi gitu. Kita ngomong 17-nya nih berarti ya. Kan 16-nya kita udah bahas tadi mereka meeting sampai pagi ya. Mereka ketemuan. Itu pasti banyak intensity yang jangan begini itu. Itu seru banget pasti. Ya termasuk tanda tangan aja kan pada ribet lah, maksudnya Bung Hatta mau semua tanda tangan, tapi Soekarni dan beberapa nggak usah, Bung Karno dan Bung Hatta aja. Jadi kita juga nggak tahu maksudnya apa gitu atau apa. Kita cuman ya memang itulah intens yang terjadi, tapi mereka sangat demokrasi.
Iya. Karena tujuannya untuk generasi sekarang. Yes, dan kita menilai bahwa yang generasi tua pun, maksudnya sebenarnya juga nggak tua-tua amat ya, mereka masih 40-an umurnya, Bung Karno, Bung Hatta. Tapi mereka ini juga bisa menghargai pemikiran dari generasi muda. Itu yang jarang terjadi sekarang loh, Mas. Yes. Kebanyakan orang-orang yang lebih senior sekarang kan menganggap, kamu tahu apa sih anak muda? Iya benar. Kan gitu. Tapi dulu tuh enggak. Mereka tuh menghargai pemikiran, pola pikir dari generasi yang lebih muda daripada mereka. Karena apa? Mereka dididik juga oleh generasi yang lebih tua seperti itu. Kita lihat M.H. Thamrin, Hos Cokroaminoto, itu kan yang membina mereka kan, Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, itu kan lebih senior daripada mereka. Dan mereka pun yang senior itu juga menghargai pemikiran-pemikiran anak-anak muda itu. Jadi itu berkaitan. Nah, saya juga nggak tahu di tahun berapa itu hilang gitu. Bahwa generasi muda sudah kayak keputus begitu aja ya. Tidak menghargai pemikiran dari generasi muda, terus generasi muda dipikir ya hanya di-use aja untuk kepentingan tertentu, kan itu yang terjadi sekarang. Lack of generation. Yes, itu. Tapi dulu tuh tidak. Jadi mereka tuh menghargai yang lebih muda karena mereka juga waktu mereka tahun 20-an, mereka ada yang lebih senior seperti Haji Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Dr. Sutomo. Mereka juga menghargai pemikiran Hatta muda, Soekarno muda, Syahrir muda. Mereka tuh dihargai pemikirannya. Makanya saat itu mereka juga menghargai pemikiran pemuda-pemuda itu, Soekarni dan lain-lain, Wikana gitu ya, orang-orang pemuda-pemuda saat itu dihargai banget sama yang generasi yang lebih tua lah, yang disebut generasi tua saat itu. Kita ngomongin 17 nih, Mas. Ya. Pas mau proklamasi. Itu banyak yang harus disiapin tuh. Dari yang namanya sound system. Ya. Dari yang namanya bendera, tiang bendera, karena nggak mau ada sih tiang bendera, cuma itu daripada ribut-ribut sama Jepang, bikin satu lagi deh, gitu kan? Ada satu lagi kan? Iya. Gitu. Nah, kalau dari sound system yang saya tahu, dia minjem radio, kita minjem loh ini di waktu proklamasi sama Toko Satria kalau nggak salah. Ya, Toko Satria itu yang punya itu adalah Pak Gunawan namanya. Itu terkait masih ada family jauh dengan Pak Sudiro. Jadi kronologisnya kan memang awalnya itu kita akan mengadakan proklamasi itu di IKADA. Di IKADA, tapi biasalah Pak Sudiro kan sebagai ketua harian dari Barisan Pelopor, pagi-pagi tuh udah naik sepeda keliling lah, tes ombak kan, cek ombak dia melihat di sana, ternyata ada beberapa pasukan Jepang di IKADA. Dia bilang, waduh, kalau ini terjadi ribut di perang dia gitu, ribut sama tembakan. Pernah kejadian waktu itu kalau nggak salah di India atau di mana gitu, itu kejadian kayak begitu, tembak-tembakan. Jadi mereka tidak menginginkan hal itu terjadi, gitu. Akhirnya Pak Diro pulang, dia mengabarkan ke Dr. Muardi karena ketua Jakartanya, kayaknya kita nggak bisa mengadakan di IKADA, dan akhirnya melaporkan ke Bung Karno dan akhirnya pindah ke rumah Bung Karno. Itu yang terjadi. Dan itu mereka kok bisa hampir 1.000 orang yang hadir di era itu, nggak ada WA group, nggak ada Instagram gitu, nggak ada Instastory gitu ya. Nggak jadi ya guys di sini gitu, kita pindah ke sini, nggak ada gitu. Mereka itu namanya itu getok tular. Jadi getok tular, saya memberitahukan ke Mas memberitahukan ke temannya Mas 3 orang, tapi itu pun dengan komitmen jangan sampai ada orang Jepang tahu. Komitmennya hanya itu. Jangan sampai ada orang Jepang tahu. Dan itu ada 3 elemen yang hadir di sana. Ini kita ngomongin audiensnya dulu ya. Itu ada terbanyak itu dari Barisan Pelopor. Karena memang kan Bung Karno itu adalah ketua umum Barisan Pelopor saat itu. Lalu penasehatnya itu Sanyo sebutannya, itu juga ada Bung Hatta juga sebagai penasehat Barisan Pelopor. Jadi memang orang-orang itulah. Terus kan juga ada Pak Lewilopo juga yang wakil dari Dr. Muardi di Jakarta. Lalu Muhammad Rum
Yang perjanjian Rumroyen itu juga barisan pelopor, yaitu dia adalah komandan di Kuitang, di daerah Senen. Itu kan wilayah dekat dengan rumah Bung Karno. Jadi pemuda-pemuda itu yang juga disalurkan oleh Om Rum, saya manggilnya Om Rum gitu ya, Pak Rum. Nah, jadi mereka itu memang mayoritas barisan pelopor. Yang kedua adalah PETA. PETA dibawa dari Pak Latif Nurdiningrat, itu menjaga mostly kebanyakan di belakang rumah Bung Karno. Sekarang itu posisinya yang dekat rel kereta api. Iya. Jadi kalau yang menjaga di belakang, kenapa? Takut-takutnya mereka itu menjaga kalau ada orang Jepang, pasukan Jepang dari belakang itu, PETA itu membawa senjata. Tapi di depan itu tidak boleh ada yang membawa senjata. PETA ini yang tadinya mendesain akan ada riot itu kan? Yes. Ya, jadi akan ada pergolakan lah. Gitu. Nah, tapi yang di depan tidak boleh ada yang bawa senjata. Gitu, senjata api ya. Karena apa? Takutnya terjadi bentrokan. Jadi mereka dipersiapkan di belakang, jika ada sampai ada ricuh gitu ya, baru mereka muncul. Gitu. Jadi mereka menjaga lah. Gitu. Plan B. Jadi mereka bikin tuh ada plan A, plan B-nya kalau di rumah Bung Karno. Jadi memang mereka persiapkan itu. Mesti detail itu soalnya. Proklamasi itu juga. Yes, jadi mesti detail gitu. Nah, terus ketiga adalah dari yang mahasiswa. Mahasiswa yang disebut adalah Perapatan 10. Bisa dicari tuh di Google tentang Perapatan 10. Jadi kebanyakan mereka mahasiswa kedokteran dan lain-lain itu yang juga ikut hadir di sana. Nah, kemudian saya juga ada foto pembacaan teks proklamasi yang bukan dari 5 yang kita lihat itu. Jadi sebenarnya totalnya ada 20-an lebih pembacaan teks proklamasi. Gitu. Kemudian kami juga ada arsipnya juga, foto-fotonya itu. Ada 20-an lebih? Yes, foto-fotonya itu. Termasuk ada Dr. Muardi yang lagi speech di situ di hadapan pasukan barisan pelopor. Lalu ada Bung Karno yang membacakan doa. Jadi sebelum dia speech itu dia membacakan doa terlebih dahulu. Lalu ada Bung Hatta juga yang speech. Lalu ada Pak Suwiryo sebagai wali kota Jakarta saat itu. Pak Suwiryo juga memberikan speech. Jadi ada rundown-nya sebenarnya acaranya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Bung Karno speech gitu ya, proklamasi enggak. Jadi ada Pak Suwiryo dulu, setelah itu ada Dr. Muardi, lalu setelah itu baru Bung Karno. Nah, setelah itu sebenarnya ada beberapa orang yang telat datang. Telat datang kenapa? Karena mereka berpikir awalnya itu di IKADA. Karena dia dapat info pertama IKADA. Miss informasi selanjutnya, akhirnya mereka telat tuh datangnya. Salah satunya Pak Rajiman Wejudiningrat, Ketua BPUPKI. Dia salah satu yang telat datang. Dia telat datang bersama salah satunya barisan pelopor itu namanya Pak Brata, S. Brata, itu jurnalis. Akhirnya setelah kemerdekaan dia jadi jurnalis terkenal, Pak S. Brata, itu juga salah satu yang telat datang. Mereka meminta Bung Karno membacakan proklamasi lagi. Supaya mereka lihat. Yes. Tapi Bung Karno bilang tidak bisa, proklamasi hanya dibacakan 1 kali. Makanya setelah itu Bung Hatta lah yang diminta untuk mengucapkan speech lah, biar mereka enak lah, rilis gitu ya, bahwa akhirnya gitu. Akhirnya gitu. Jadi speech, tapi bukan proklamasi yang dibacakan, tapi speech-nya Bung Hatta. Nah, problemnya kita ini kan lemah dalam arsip. Kita nggak tahu Bung Hatta tuh speech-nya apa. Nah, ini termasuk Pak Suwiryo. Kalau dari ayah saya tuh Pak Suwiryo tuh menjelaskan tentang pembukaan bahwa kita akan seperti ini dan lain-lain, bahwa dia kan sebagai wali kota ya, wali kota Jakarta Pak Suwiryo. Kalau Dr. Muardi itu lebih menceritakan tentang sebenarnya membahas salah satunya tentang Pancasila sebenarnya. Gitu. Kan karena kan mau disahkan tanggal 18 Agustus. Besok mau disahkan. Jadi udah dirumuskan gitu. Kan karena kan sudah panitia 9 kan, sudah tinggal gongnya doang di 18 Agustus disahkan. Cuman
kita masih nggak tahu apa gitu ya, karena itu kan dari cerita-cerita rumor dari teman ayah saya. Cuman memang arsipnya itu nggak ada yang punya, bahwa mereka ini ngomongin apa sih gitu. Terus setelah itu ngomong apa? Speech-nya itu ya bahwa ya kita sudah merdeka segala macam, tapi itu juga tidak ada arsipnya. Jadi nggak ada notulennya saat itu. Iya. Karena itu kan memang kejadian itu kan cepat dan apa ya, tidak dikoordinir sebulan sebelumnya gitu. Iya, cuma beberapa hari loh ini Iya. gitu. Dan kan itu pindah tempat juga. Iya. Dari Ikada, bayangkan Ikada pindah ke rumah Bung Karno hanya cuman beberapa jam. Memang itu kan taktik intelijen kan biasa gitu, gitu kan. Ya sama lah kayak pesawat kepresidenan, kadang aja kan kalau beberapa adik kuasa pesawat presidennya ada 2, 3 gitu kan. Kadang kelihatannya naik yang ini padahal yang sebelah ya something like that. Jadi memang mereka buat konsepnya memang seperti itu dan akhirnya di rumah Bung Karno. Nah, waktu akhirnya ditempatkan di rumah Bung Karno pagi-pagi itu Pak Sudiro meminta kepada ayah saya dan Pak Suhut itu dipanggil ayah saya dan Pak Suhut untuk mencari bambu di belakang rumah Bung Karno. Jadi sebenarnya tiang bendera itu sudah ada, tiang besi di depan rumah Bung Karno. Tapi biasa itu kan kalau zaman dulu itu selalu tiangnya itu 2. Kenapa? Selalu bendera Indonesia dengan bendera Jepang, Hinomaru. Jadi Pak Sudiro waktu itu berpikir kita nggak boleh memakai itu, kita carilah pakai tiang sendiri. Makanya ayah saya dan Pak Suhut itu diminta mencari tiang di belakang rumah Bung Karno untuk mencari bambu. Ini sebab pride juga ya? Iya. Nah, setelah itu Pak Suhut akhirnya menemukan. Jadi ini saya statement ya bahwa memang yang menemukan itu dan lain-lain itu semua Pak Suhut. Jadi Pak Suhut yang menemukan 2 bambu itu akhirnya memberikan ke ayah saya. Mas Yoyo, coba tanyakan ke Pak Diro. Ini bambunya 1 apa 2 gitu. Akhirnya ayah saya ke depan ketemu Pak Diro, Pak, ini bambunya 1 apa 2? Ya 1 lah, orang kita mau merdeka kok gitu. Jadi akhirnya ayah saya menyerahkan kembali bambu itu ke Pak Suhut. Pak Suhut itulah yang mengatur bambu itu, membuat bambu itu akhirnya bisa sebagai jadi tiang bendera. Jadi Pak Suhut itulah yang mengurus itu. Jadi dia yang mengorek tanahnya, dia yang bikinin pakai talinya, segalanya itu Pak Suhut. Gitu. Itu yang banyak orang nggak mengerti gitu ya, sampai banyak yang mengaku-ngaku sebagai Suhut gitu. Tapi peran beliau sangat banyak saat itu. Termasuk setelah itu waktu pengerekan juga awalnya kan tidak berpikir bahwa dia yang akan mengerek bendera gitu. Jadi memang kejadian itu yang mengerek bendera juga Pak Latif Handriningrat dari PETA dan Suhut dari Barisan Pelopor. Gitu. Tadinya bukan dia juga kan? Bukan, awalnya malah diminta SK Trimurti. Tapi SK Trimurti berpikir, oh enggak lah, harus anak muda yang laki-laki. Lah, ini kan Pak Latif kan, maksudnya Mas Latif kan memakai pakaian PETA kan saat itu ya. Uniform kan. Itu gagah lah. Jadi ya udah Mas Latif lah yang diminta. Simbolik juga itu. Yes. Gitu. Ya termasuk Suhut sebagai barisan pelopor karena kan mayoritas barisan pelopor gitu. Karena kan kalau kita lihat di foto pembacaan teks proklamasi juga di sebelah Bung Karno kan adalah Dr. Muardi. Di sebelahnya Dr. Muardi baru Latif Handriningrat. Gitu. Jadi di situlah. Nah, kalau Pak Sudiro jujur di foto-foto nggak terlihat. Karena dia keliling ngurusin tempat itu gitu. Jadi tim IO-nya itu memang dari barisan pelopor dan Pak Diro itulah yang ngecek lah ya. ngecek keadaan takut sekitar. ada Jepang datang nih apaan nih? Karena dulu kan nggak ada HT kan. Iya. Dia nggak bisa cek gitu ngurusin kan nggak bisa. Jadi dia mesti keliling satu semua aman lah gitu. Jadi termasuk sound system itu. Sound system itu adalah keluarga jauh dari Pak Sudiro. Mungkin nanti bisa mewawancarai dari putranya Pak Sudiro.
Dia bisa menceritakan itu tentang sound system itu, dan itu waktu sound system itu jalan juga ke rumah Bung Karno itu sempat ditembakin juga itu mobilnya sama pasukan Jepang gitu, sampai datang segala macam, dan kita tidak punya audionya. Jadi rekamannya nggak ada. Jadi kalau yang kita tahu di TV ada Bung Karno ngomong proklamasi kami, itu adalah di studio RRI tahun 50-an. Jadi baru di recordnya setelah itu. Yes. Di saat kejadian tahun 17 Agustus tahun 45 nggak ada audionya. Jadi itu sound system hanya sebagai corong akan biar kedengaran. Iya. Bukan recording. Iya. Tidak ada rekaman. Iya. Makanya kita nggak punya arsip Pak Suwiryo ngomong apa, Dr. Muardi ngomong apa. That explains everything. Yes. Tapi di foto-foto itu ada Dr. Muardi yang di depan berbicara, Pak Suwiryo ada di depan. Jadi memang Indonesia merdeka itu sesuatu yang unik. Iya, luar biasa banget kalau dari cerita. Luar biasa. Jadi tidak ada yang, mereka pun semua nggak ada yang bilang, oh saya yang lebih berperan, oh saya nggak ada. Kembali lagi kepada barisan pelopor. Mayoritas anggota barisan pelopor until now mereka banyak yang belum perintis, belum pahlawan, dan belum veteran. Karena mereka nggak pernah mengurus, Mas. Termasuk ayah saya, Pak Suhut, Muhammad Rum. Kita tahu perjanjian Rum-Royan itu siapa. Tapi dia belum perintis kemerdekaan, belum pahlawan nasional, dan bukan veteran juga. Karena banyak, contohnya misalnya dari Pak Suhut sendiri, putranya pun juga mengatakan bahwa dulu ayahnya bilang ke anak-anaknya, ya kita ikhlas kok waktu dulu, nggak perlu ada pengakuan. Nah termasuk ayah saya pun, waktu saya tanya, kok papi nggak punya SK gini-gini, ya papi cuma dulu disuruh-suruh aja kok sama Pak Sudiro, sama Dr. Muardi. Jadi mereka nothing to lose. Orang-orang yang nggak punya kepentingan. Mereka benar-benar tulus do something buat bangsanya, buat negara. Mereka tidak butuh pengakuan bahwa oh saya mesti ada sertifikat dari negara pengakuan saya berjuang. Itu orang-orang itu enggak. Mereka tidak membutuhkan itu. Tapi di buku-buku ada cerita tentang mereka. Itu yang saya rasa mesti kita ilhami sebagai generasi penerus ya. Gitu. Ini anak-anak muda tuh jangan sampai ahistori. Ahistori itu maksudnya tidak mengerti sejarah gitu. Ini soalnya our founding fathers sudah melakukan segalanya, hidupnya dan segala macam. Iya. Dan jujur kan memang kalau kita untuk mengurus perintis atau misalnya mengurus veteran itu kan mereka mesti bawa surat, saksinya siapa, perjuangannya di mana. Kebanyakan mereka para pejuang yang ini juga nggak mau. Jadi ribet kayaknya kesannya kan. Iya, jadi mereka harusnya kayak gitu pemerintah yang waktu mereka masih ada ya, ya pemerintah dong yang datang ke kami. Iya benar. Masa yang kita bawa map ke pemerintah menjelaskan bahwa kita dulu berjuang di sini. Kayaknya kan nggak mungkin, apalagi orang-orang yang punya pride ya. Iya. Jadi kayak ngemis pengakuan jadinya. Iya. Dan mereka nggak butuh itu. Nah, tapi kelemahannya saat ini akhirnya banyak nama-nama mereka terlupakan kan? Iya. Karena nggak banyak yang tahu itu. Jadi memang ada buah kayak buah simalakama jadinya. Maksudnya untuk mengurus juga mereka enggak. Sedangkan generasi putra putrinya mereka kalau mau mengurus, tapi ayahnya aja nggak mengurus, masa sekarang kita yang kayak minta-minta ke pemerintah. Jadi mereka juga banyak yang nggak mau juga gitu. Itu sih sebenarnya. Mas Cokro ini juga, Bung Cokro nih punya podcast juga namanya Merah Putih Podcast. Jadi di subscribe juga. Nanti ada di sini nih, di sini, ya kan. Dia bahas sejarah juga. Wih, saya ngeliat seru banget di situ tuh emang. Nah, kita ngebahas ini nih Mas. Saat itu kan Ramadan ya, 17 Agustus. Iya. Berarti nggak ada tukang jualan ya? Iya, betul. Betul. Berarti nggak ada tukang jualan ya? Iya. Karena saya dengar ada yang bilang ada tukang jualan keluar untuk jualan, buat nonton atau segala macam. Berarti nggak ada tukang jualan ya? Nggak ada.
Dan kita ada bukti foto otentiknya. Yes. Kalau Kami nggak ada tukang punya. jualan. Jadi kita punya arsipnya, kayak kita dari Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. Kebetulan dari 2019 saya diminta menjadi ketua umum. Sekjennya adalah Pak Tanto Sudiro, putra dari Pak Sudiro. Jadi ayah dari Tora Sudiro, itu sekjennya. Lalu juga kita di sana semua yang berhubungan dengan Barisan Pelopor terdahulunya itu masuk di sana. Salah satunya ada cucu dari Bung Hatta, karena Bung Hatta dulu kan sanyol di Barisan Pelopor. Lalu putranya dari Pak Suhut yang mengerek bendera juga ada di kelompok kita di Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. Lalu ada putri dari Muhammad Rum, umurnya sekarang sudah 85 tahun. Itu juga ada bersama dengan kami. Terus cucu dari Pak Suprapto, Jenderal Suprapto juga itu adalah Barisan Pelopor. Dulu wakil ketua di Banyumas. Itu juga ada di Ikatan Keluarga Barisan Pelopor juga, gitu. Jadi termasuk dari keluarga Pak Nasution kan, dari Mbak Ina, Mbak Ed gitu, yang kita kemarin juga sempat ketemu juga, dan banyak juga dari keluarga yang memang Pak Nas aja jarang ada orang yang tahu kalau Pak Nas itu adalah dari Barisan Pelopor juga, karena itu juga cukup menarik karena dulu kan Pak Nas dibilangnya kenil. Dan tidak masuk peta. Jadi dianggapnya itu seperti TB Simatupang, itu kaum Belanda lah gitu, Urip Sumoharjo. Ternyata waktu saya ketemu dengan Profesor Salim Said, dia amat kaget dan wah ini bukti otentik bahwa Pak Nasution ini nasionalismenya tinggi. Sebelum proklamasi dia sudah masuk di dalam organisasi Barisan Pelopor yang notabene adalah kaum Bumi Putra keseluruhannya. Tidak ada orang Jepangnya. Jadi itu juga sangat menarik ya untuk dibahas. Jadi memang Barisan Pelopor itu semuanya itu mayoritas kaum Bumi Putra. Kalau ada yang mau ikut, misalnya gue mau kayaknya menarik nih, gue mau join dong, bisa nggak orang awam ceritanya gitu? Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kita tuh Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor itu adalah hanya untuk dari dulu kan paguyuban lah. Jadi ayah-ayah kita, nah itu sekarang kita lah yang. Jadi ada terahnya ke sana. Terahnya ke Barisan Pelopor. Jadi misalnya Mas cari tahu dulu nih, misalnya keluarga dulu sempat Barisan Pelopor nggak? Kalau misalnya ternyata benar ada bukti dulu Barisan Pelopor, karena Barisan Pelopor dulu pengikutnya sekitar 1 juta. Zaman dulu itu. Ya, itu karena kan setelah Barisan Pelopor, setelah kemerdekaan lalu pindah ibu kota ke Jogja, Barisan Pelopor itu pindah ke Solo dan mengganti nama jadi Barisan Banteng. Gitu. Jadi mostly hampir 1 jutaan gitu. Saya melihat ada di website Pemda DKI juga membahas tentang itu. Karena itu kan dulu Jawa Hokokai lalu membuat peta dan salah satunya adalah Barisan Pelopor. Dulu sebenarnya Putra, tapi Putra nggak jalan, akhirnya diganti oleh Bung Karno Barisan Pelopor. Gitu. Nah, kalau memang ada keturunan dari sana, misalnya ada dari yang penonton setianya Mas Agus, ternyata di trace katanya ada keluarga yang Barisan Pelopor, langsung aja hubungi. Just contact saya gitu. Berarti itu bisa masuk di dalam organisasi kami. Jadi disitulah kami mengumpulkan arsip-arsip semua tentang ayah-ayah kami. Gitu. Jadi itu yang nanti kita bisa bahan untuk menceritakan, entah itu dari negara jika membutuhkan atau dari masyarakat. Seperti misalnya kayak Mas gitu, menceritakan apa sih Barisan Pelopor gitu, karena jarang ada orang yang tahu gitu. Barisan Pelopor itu apa? Padahal dulu orang sangat respect lah dengan nama Barisan Pelopor. Tapi memang Barisan Pelopor setelah Dr. Muardi hilang, diculik oleh komunis tahun 48 dan akhirnya kita merdeka secara keseluruhan, KMB. Nah setelah itu Barisan Pelopor memang sudah tidak ada. Gitu. Nah kita balik lagi ke yang rumah Bung Karno. Itu banyak diklaim sama banyak orang gitu ya Pak ya. Dan sekarang juga udah nggak ada, dihancurkan. Sudah dihancurkan ya oleh Bung Karno sendiri. Bisa ceritain ya? Ini menarik nih soalnya, bisa ceritain ya Mas? Jadi memang Bung Karno waktu itu kan memang menghancurkan itu untuk dibikin gedung Pola yang sekarang akhirnya jadi gedung perintis kemerdekaan kan. Jadi memang disitulah boleh dibilang titik pertama kita boleh mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia
kita punya negara yang bernama Indonesia, itu kan di situ. Jadi semua yang terkait dengan pembangunan negara mau kemana segala macam itu di gedung itu. Bung Karno ingin membuat itu, dan Bung Karno kan tipenya tidak mau dikultuskan ya. Makanya dia tuh tidak pernah mau ada misalnya patung dia di era dia menjadi presiden, kan nggak ada. Berbeda ya dengan sekarang. Gitu ya. Jadi memang Bung Karno itu tidak mau dikultuskan. Jadi makanya dia kan selalu berpikir yang diambil dari dia itu bukan ornamennya dia, bukan pecinya dia, bukan tongkatnya dia, bukan. Tapi pemikirannya dia tentang Indonesia. Itu yang harus diwariskan oleh generasi-generasi muda. Gitu. Jadi that's a huge stretching point sebenarnya. Jadi sebenarnya legacy yang ditinggalkan tuh itu. Kita sangat bersyukur punya bapak bangsa yang intelijennya tuh luar biasa, intelektualnya tuh luar biasa. Mereka berpikirnya bukan untuk era mereka, tapi mereka berpikir untuk masa depan Indonesia. Dan mereka bukan hanya terdidik, tapi mereka tercerahkan. Karena kalau terdidik tapi tidak tercerahkan, itu berbeda, Mas. Rumah Soekarno itu ada yang mengklaim juga ya, Pak? Iya, sebenarnya kita nggak tahu ya. Maksudnya memang kan kalau Pak Martak itu kalau lihat buktinya kan memang ada suratnya. Tapi kita juga ada bukti bahwa di situ adalah buku telepon. Buku telepon tahun 40-an. Tahun 41 kita punya buku teleponnya, dan di situ tulisannya yang punya rumah Bung Karno itu sebelum Bung Karno adalah Mr. Frey. Mr. Frey. Iya, dia orang Belanda. Dan setelah itu kan Jepang masuk, akhirnya dimiliki oleh Belanda. Nah, sebenarnya Bung Karno dikasih rumahnya itu awalnya tidak di situ, Mas. Di Jalan Diponegoro. Berdekatan dengan rumah Bung Hatta. Tapi terlalu kecil. Bung Karno tuh suka yang depannya tuh halamannya luas. Gede. Karena dia kan punya masa. Karena dia kan punya masa barisan pelopor itu yang lalu lalang segala macam. Tapi jadi, itu tipikal orang lama begitu ya? Iya, dia perlu tempat yang tempat luas. Gede gitu kan, kita lihat kalau rumahnya kecil tapi halamannya gede gitu. Iya, kalau rumah-rumah lama tuh kan halamannya gede-gede gitu kan. Betul. Malah kadang ada pavilion lagi kan di belakang. Iya, benar. Biasanya rumah-rumah begitu. Nah, akhirnya rumah tersebut diberikan kepada Pak Ruslan Abdul Ghani. Jadi kalau lihat rumah Pak, saya nggak tahu ya apakah sekarang masih ditinggali oleh keluarganya Pak Ruslan atau tidak. Tapi di sana bisa dilihat tuh rumah ada tulisan Insinyur Soekarno-nya zaman dulu di rumah Pak Ruslan Abdul Ghani. Jadi itu milik rumah Bung Karno masih ada gitu. Nah, setelah itu dia pindah ke Pegangsaan Timur 56. Gitu. Nah, di sana diberikan tempat di sana, dan waktu perpindahan ibu kota ke Jogja itu adalah tempat tinggal salah satunya itu Sultan Syahrir. Jadi Perdana Menteri itu tinggalnya di situ. Jadi sangat aneh kalau misalnya gini, kalau memang itu punyanya Pak Martak, saya nggak tahu ya maksudnya dapat data dari mana. Seharusnya kan Bapak Bangsa juga mengatakan nama itu. Dia punya si ini gitu. Iya. Kan logikanya gitu. Iya. Misalnya saya tahu nih, misalnya saya syuting podcast ini sama Mas Agus. Suatu saat nanti mungkin 10 tahun atau misalnya anaknya Mas Agus jadi tokoh atau Mas Agus jadi tokoh, pasti saya akan bilang, oh saya pernah di rumahnya Mas Agus. Iya, recall lah paling nggak. Iya. Dan dulu Mas Agus sempat bilang ini punya omnya rumahnya. Iya. Itu kan pasti saya akan menceritakan hal itu. Iya. Tapi apakah ini disebut, nama itu pernah ada disebut? Enggak. Nah, jadi kita bilangnya begitu aja. Jadi karena Bapak Bangsa tuh adalah orang yang tidak pernah melupakan semua yang pernah membantu di sekelilingnya. That's a good point. You name it, semua biografi yang mereka bikin, apalagi Bapak Bangsa tuh selalu setelah umurnya 70 tahun mereka bikin buku. Kan orang zaman dulu di Indonesia tuh bikin biografi 70 tahun umurnya mereka, itu pasti mereka biasa bikin buku tuh. Nah, itu biasanya orang-orang terdekatnya itu memberikan statement tentang
orang tersebut. Misalnya kayak Pak Wilopo, 70 tahun. Saya ada bukunya, Peninggalan Ayah. Nah itu ada Pak Nasution menceritakan Pak Wilopo itu gimana, terus Bung Hatta menceritakan Pak Wilopo itu gimana, Pak Mr. Rum juga, Muhammad Rum juga menceritakan Pak Wilopo itu seperti apa. Nah coba aja dilihat di situ. Ada nggak Pak Martak memberikan? Ya, that's a big question mark lah Yes. ya. Itu pertanyaan besar waktu itu. Simpelnya gitu aja. Misalnya saya dekat sama Mas nih, Mas membeli rumah saya. Saya bikin buku 70 tahun tentang saya. Pasti ada. Masa Mas nggak nulis? Iya, pasti ada. Itu kan ada kedekatan emosional. Iya. Seperbedaan ideologis apapun, misalnya kayak Sultan Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno itu beda loh ideologinya. Iya. Satu sosialis, satu nasionalis, berbeda-beda. Pola pikirnya juga beda-beda semua. Tapi saat mereka membuat buku, pasti ada nama tersebut. Iya. Mereka tidak melupakan nama Syahrir. Iya. Mereka tidak melupakan nama Bung Hatta. Nah, kan agak aneh kalau tidak ada nama Pak Martak disebutkan oleh Bapak bangsa ini. Maksudnya gini, ayah saya aja yang bukan siapa-siapa, Mas. Disebutin. 15 tahun umurnya, Mas. Boleh dibilang ya pesuruh doang lah, masih kecil. Tapi di bukunya Pak Sudiro, yang Mas juga baca, lihat tadi. ada loh. Disebutin pemuda. Ya bisa lihat Mas, kasih lihat bukunya Mas, kita lihat. Oh, oke. Ini bisa di close up nih. Ini Pak Sudiro, buku Pak Sudiro. Rilisan tahun 78 nggak salah ya. 78. Cetakan pertamanya itu tahun 72. Ya, ini Tahun 78. Betul. Ini waktu tahun 72. Oke. Ini bukunya salah satu otentik data yang kita omongin dari tadi, sama yang lain Mas. Bisa dikasih lihat. Yang Pak Latif Henderningrat. Ini Pak Latif Henderningrat. Gitu. Ini dari tadi kita ngobrol tuh based on Data. data dan picking up the puzzle yang jadi kita bisa jalani. Iya. Ya, termasuk ini yang memoirnya Bung Hatta. Nah, ini memoirnya Bung Hatta. Tuh. Jadi dulu kami sebagai generasi 2 kan kita hanya mendengar perkataan dari orang tua kami kan. Iya. Oh, kejadian ini. Sekarang ini kan kita nggak bisa, Mas. Menceritakan katanya. Iya, Makanya that's why kita di Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor kita mencari bener nggak nih ya yang dibilang babe gue gitu. Akhirnya merunut bener gitu. Yang kita babe gue ngikut dokter Muardi, jangan-jangan ngaku-ngaku nih dia ngikut dokter Muardi gitu. Tapi ternyata bener apa yang diceritakan oleh ayah-ayah kami. Ternyata ada gitu di buku-buku ini ada gitu tentang oh emang bener ya. Jadi kalau misalnya mengenai Pak Martak sendiri, ya itu sejarawan yang bisa menentukan gitu ya. Tapi kembali lagi kita lihat di buku-buku Bapak Bangsa, apakah disebut nama beliau? Karena itu adalah bukti otentik kembali lagi tentang perjuangan-perjuangan. Contoh misalnya di bukunya Pak Sudiro juga disebutkan rumahnya Dr. Muardi yang sebagai markasnya Barisan Pelopor Jakarta, itu di Cikditiro di Menteng, itu disebutkan gitu, nomor berapa di Cikditiro berapa disebutkan gitu. Jadi termasuk kantor pusat Barisan Pelopor waktu itu satu kantor dengan Jawa Hokokai yang sekarang jadi Mahkamah Agung. Kantor Mahkamah Agung dulu kan Jawa Hokokai di sana. Nah itu kantornya Barisan Pelopor di sana. Dan kita memang base data ada gitu. Ada di sana segala macam. Termasuk penasihat Barisan Pelopor kan Otto Iskandar Dinata. Jadi sejak kemerdekaan sampai agresi 1, agresi 2 ada tokoh Barisan Pelopor yang diculik oleh komunis yaitu Dr. Muardi dan Otto Iskandar Dinata. Tahun 65 yaitu Pak Suprapto dan Pak Nas, tapi alhamdulillah Pak Nas selamat berhasil lolos, tapi salah satunya 2 orang itu juga adalah dari Barisan Pelopor. Jadi sebenarnya seru ya kita kalau ngobrol gitu ya, panjang gitu ya. Iya, jadi memang ini merunut ya. Iya, merunut. Ini merunut, ada sejarahnya
termasuk ya kejadian komunis segala macam itu berkaitan juga karena Barisan Pelopor kan salah satu organisasi yang memang dibina di awal sebelum kemerdekaan. Jadi data-datanya jelas siapa orang-orang yang nasionalis, udah ketahuan tuh Mas. Ada di situ semua gitu. Gitu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir begini ya. Gimana supaya anak-anak muda sekarang menyukai sejarah sih? Oke. Kalau menurut Mas nih harusnya gimana? Karena susah loh anak-anak sekarang tuh. Jadi gini, sebenarnya pertama bukan hanya peran pemerintah, tapi peran kita juga cukup harus membantu. Makanya saya thanks God, maksudnya Mas juga bikin podcast ini. Ini salah satu media. Karena anak-anak muda Indonesia itu kan lemah dalam membaca. Mereka lebih suka visual. Dan kedua, banyak sekali orang-orang yang menceritakan tentang sejarah itu secara monoton. Nggak fun gitu ya? Nggak fun menceritakannya. Terus kedua, yang selalu ini digaungkan itu hanya hafalan. Ya kayak tahun 90-an kan kita diharuskan menghafal. Pangeran Diponegoro perangnya itu Maghrib kan 1730 gitu. 1830 gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dihafal, bukan dimaknai. Karena yang mendengar audiensnya Mas saat ini, apalagi yang anak-anak milenial, anak-anak generasi Z, mereka ini akan menjadi pemimpin nanti 100 tahun Indonesia merdeka. 2045. Dan mereka inilah yang menjadi anak-anak muda yang hadir saat 100 tahun Sumpah Pemuda 2028. Tinggal 5-6 tahun ke depan nih. Gitu. Jadi gue nggak kepikiran soal seperti itu. Ini yang penting. Makanya saya sangat bersyukur diundang sama Mas. Kita bisa memotivasi anak-anak muda melalui visual podcast ini. Karena ini sangat penting, Mas. Bahwa kita ini jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah kerjanya udah banyak banget, Mas. Jadi salah satunya peran kita sebagai masyarakat adalah membangun ini. Tapi narasi-narasi yang benar, bukan yang katanya tidak bisa dilihat sejarahnya atau misalnya sumbernya dari mana. Bukan asal jeplak lah pokoknya. Yes, betul. Karena kan kita tahu lah, Mas, banyak yang YouTube yang asal berbicara tanpa ada based on data. Makanya kita sengaja ngeluarin ini supaya tahu kita bicara dari based on ini. Dan ini juga memoir Bung Hatta sendiri loh yang nulis. Gitu. Jadi bukan orang lain yang menulis tentang Bung Hatta, tidak. Benar-benar Bung Hatta yang nulis. Pak Sudiro, benar-benar ini Pak Sudiro yang menulis. Bukan ada tim penulisnya. Dan lalu Pak Latif Nandingrat juga ini Pak Latif sendiri yang menulis. No debat lah istilahnya. Jadi memang benar mereka-mereka ini yang menulis tentang hal itu sendiri. Jadi kalau misalnya tentang cerita saya tapi Mas yang menulis, mungkin kan berbeda. Pasti ada miss di situ. Tapi kalau misalnya Mas bikin biografi Mas sendiri, tapi Mas sendiri yang menulis, pasti itu lengkap banget. Dulu pernah wawancara Bung Cokro di sini, harusnya minggu sebelumnya, tapi nggak jadi. Kan itu Mas yang mengerti tentang cerita-cerita itu. Gitu. Nah, sama. Jadi kita memang di Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, kita semua based on data. Sampai ada yang dilupakan setelah proklamasi, itu kan kemarin sempat Pak Anies dan beberapa orang organisasi sempat bikin sebulan di lapangan Ikada. Acara yang rame-rame itu dibikin seperti dramatikalnya, dibikin waktu itu di Ikada. Mungkin Mas tahu ya, beberapa tahun yang lalu. Itu kami juga sempat menyampaikan bahwa sebelum 1 bulan itu juga sebenarnya Barisan Pelopor juga yang memimpin di situ, di lapangan Ikada yang Bung Karno speech. Tapi sebelum itu, tanggal 31 Agustus, itu sebenarnya ada arak-arakan raksasa. Mereka jalan dari rumah Bung Karno, itu sampai ke lapangan Ikada. Dan nggak ada yang membahas tentang hal itu. Termasuk yang dibilang tokoh Betawi yang memimpin di lapangan Ikada sebulan setelah proklamasi, itu juga anggota Barisan Pelopor dan anak buah dari Dr. Muardi. Tapi Dr. Muardinya tidak disebutkan. Jadi
janganlah buat saya pribadi sebagai ayah saya adalah anggota Barisan Pelopor, janganlah kita sebagai generasi kedua, generasi putra putri atau cucu menganggap kakek kita atau orang tua kita yang paling berjasa untuk republik ini. No. Semua sama-sama equal do something dengan porsinya masing-masing, Mas. Ini yang perlu kita pahami, kita mengerti gitu ya sebagai generasi selanjutnya, bahwa dulu ayah-ayah kita nggak ada yang mementingkan dirinya masing-masing kok. Yeah. Mereka semua tulus berjuang dan mereka nggak ada kok yang bilang, oh saya yang lebih dominan dalam kemerdekaan Indonesia. No. Jadi kita sebagai generasi penerus, apalagi yang generasi pejuang-pejuang itu, stop berpikir bahwa ayah-ayah kalian yang paling berjasa. Tapi semua mempunyai peran yang sama. Gitu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Sampai waktu itu saya pernah membahas sama cucunya Bung Hatta saja, dia bilang, Bung Cok, sampai dulu yang nganter surat aja itu berjasa loh. Iya. Dulu kan nggak ada by WA group. Iya. Gosen nggak ada ya? Nggak ada. Mereka bayangkan, misalnya Pak Dirman untuk menulis, untuk diserahkan ke Bung Karno atau ke Bung Hatta. Itu kurir suratnya, pengawalnya Pak Dirman, salah satu soalnya pengawal Pak Dirman, salah satunya Pak Suhut, terus Pak Suprapto yang korban G30S, itu juga dulunya pengawalnya Pak Dirman dari Barisan Pelopor. Itu mereka mengatakan, bayangkan kalau nganterin surat aja, itu ribetnya luar biasa loh, Mas. Kan mereka tempatnya pindah-pindah. Oh iya benar. Terus belum lagi ada Belanda, pasukan Belanda. Belum lagi dari dalam sendiri. Ada komunis, DITII, dan lain-lain. Itu nggak mudah loh. Nah, masa mereka dipandangnya lebih rendah dibandingkan para senior-senior? No. That's why makanya Bung Hatta aja berpikir waktu di Rumah Laksamana Maeda, semua harus menulis, menandatangan. Itulah kenapa semuanya harus tangan. Yes. Sampai bapaknya Mas mau dipanggil ke dalam untuk tangan. Padahal dia di luar kan? Iya, dan boleh dibilang ya itu mah pesuruh doang lah. Iya. Kalau anggapan sekarang ya yang cuman bikinin kopi, bikinin teh. Tapi itu bapak bangsa melihat itu semuanya. Tanpa ada yang bikinin kopi, mereka nggak bisa melek loh sampai pagi-pagi. Iya. Jadi hal terkecil aja itu dilihat oleh bapak bangsa dulu. Jadi menurut saya janganlah melihat bahwa oh siapa yang ayahnya lebih berperan, siapa yang kakeknya lebih berperan. Stop tentang itu. Akhirnya nanti kita akan meneruskan hal itu terus sama generasi selanjutnya. Gitu. Jadi Indonesia ini luar biasa. Kita bisa sebagai contoh untuk negara-negara lain. Karena yang merdeka pertama kali menyebutkan nama ketuhanan itu adalah di Indonesia doang. Di negara lain nggak ada. You name it, nggak ada itu. Terus kedua, yang merdekanya dengan berbeda suku, berbeda bangsa, maksudnya bahasa gitu ya, berbeda, sukunya beda-beda. Itu hanya di Indonesia. Amerika aja mayoritas Kristen dan kulit putih. Independence-nya mereka. Makanya mereka mungkin ada rasisme gitu ya. Karena mereka merasakan kulit hitam lu tidak ikut serta dalam kemerdekaannya mereka. Kita kan enggak, Mas. Semua ikut berperan loh. Iya benar. Mas, tadi kan ngomong ada Barisan Pelopor ya. Barisan Pelopor tuh siapa aja sih tokohnya sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya sejarah Barisan Pelopor itu kan dari Jawa Koka itu. Lalu Bung Karno kan dan Bung Hatta ingin membuat satu organisasi yang punya masa cukup luas, tapi jiwanya itu Indonesia yang merdeka. Jadi dibangun untuk yang militernya itu adalah peta, untuk sipilnya sebetulnya dulu namanya Putra. Tapi Putra nggak berjalan lama, dibubarkan. Sebenarnya waktu itu Pak Sudiro itu ada di Sumatera, udah dikirim surat waktu itu dari Bung Karno. Jadi setelah 2 bulan baru nyampe Jakarta, ketemu sama Bung Karno, nggak tahu putranya udah dibubarkan. Terus Bung Karno bilang, saya ingin bikin sesuatu yang berbasis massa. Nah akhirnya dibikinlah Suzintai awalnya.
karena waktu itu kan Jawa Kokai, jadi ada Sujintai nama Jepang, tapi akhirnya diganti menjadi Barisan Pelopor. Sujintai itu sebenarnya pelopor. Bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi diganti Barisan Pelopor. Nah di situ ketua umumnya waktu itu Bung Karno. Ketua hariannya adalah Pak Sudiro, yang sempat menjadi wali kota Jakarta. Dan Barisan Pelopor inilah cikal bakal dari Pas Pampres. Jadi yang mengawal Bung Karno, Bung Hatta. Jadi setelah pembacaan teks proklamasi, setelah sholat Jumat mereka pulang, Bung Karno sudah pulang ke rumah. Di situ ada Dr. Muardi dan Pak Sudiro. Mereka berbicara harus ada yang menjaga mereka. Akhirnya dibikinlah pasukan pelopor istimewa. Ada 8 orang yang memimpin itu. Salah satunya Pak Detu Kimin, teman ayah saya juga, pakai celana pendek, bawa kelewang, ada yang kakinya luka. Jadi semakin diperkuat. Nah setelah Bung Karno tanggal 18-nya setelah itu menjadi presiden, nah akhirnya ketua umum Barisan Pelopor dipindahkan ke Dr. Muardi. Dr. Muardi menggantikan Bung Karno menjadi ketua umum Barisan Pelopor. Muardi yang lead jadi. Yang nge-lead. Karena Bung Karno kan sudah jadi presiden. Akhirnya waktu pindah ke Solo berganti nama menjadi Barisan Banteng. Republik Indonesia, Barisan Banteng itulah yang nge-lead itu adalah Dr. Muardi. Gitu. Jadi historical shortnya itu seperti itu. Sampai akhirnya Dr. Muardi hilang, diculik oleh komunis. Itu juga di rumah sakit Jebres. Sampai detik ini tidak ada jenazahnya. Dan sekarang rumah sakit itu dijadikan namanya Rumah Sakit RSUD Dr. Muardi di Solo. Termasuk ayah saya waktu seminggu sebelum meninggal, dia pakai bahasa Belanda, war pakmu. Jadi kayak ada mungkin waktu dulu mudanya gitu ya. Jadi putranya Dr. Muardi, Pak Wicaksono Muardi juga menyampaikan itu mungkin ada satu job desk dia yang dia belum selesaikan gitu ya. Belum di finish. Gitu, yes. Jadi waktu dia mau meninggal seminggu sebelum meninggal ngomong gitu terus, war pakmu. Jadi di mana pakmu gitu, di mana Dr. Muardi gitu. Itu yang bahwa ya mereka do something itu buat kemerdekaan kita. Waktu itu ada cerita yang menarik juga dari Barisan Pelopor. Setelah proklamasi beberapa bulan kemudian, masih di tahun 45, waktu itu ada pertemuan antara Dr. Muardi, Pak Latif Henderningrat dengan Pak Sudiro, berpikir bahwa setelah kemerdekaan, setelah proklamasi, kok Bung Karno dan Bung Hatta masih di rumah masing-masing? Kok yang sekarang Istana Negara itu masih diduduki sama Jepang, Angkatan Darat waktu itu Jepang masih di situ. Akhirnya mereka berpikir, wah kita serang aja nih dengan Barisan Pelopor. Kan Barisan Pelopor kan masif lah mereka. Ini tanah gue, ya kan? Dan kita sudah merdeka ini, kan? Mereka, sebelum kita lakukan, kita tanya Bung Hatta dulu. Akhirnya mereka datangi Bung Hatta. You know mas, apa yang terjadi? Mereka diomelin semua. Jadi Pak Latif, Pak Sudiro, Dr. Muardi itu diomelin sama Bung Hatta. Kalian jangan bertindak yang aneh-aneh katanya, segala macam. Jadi akhirnya mereka pulang, mereka bilang gara-gara kamu sih, akhirnya mereka lucu. Tapi itu menarik, akhirnya buat kami dari generasi kedua Barisan Pelopor menilai bahwa ini sih hebat sih bapak bangsa. Mereka tidak butuh kedudukan sosial mereka untuk pride-nya mereka masing-masing. Gitu, bahwa mereka kan dulu Barisan Pelopor berpikir komandan-komandan itu ini kan harus prestige, memang presiden itu di istana dong gitu. Tapi mereka enggak loh, mereka nggak mau melakukan itu. Jadi buat saya ini cukup menarik cerita-cerita menarik dari bapak bangsa ya, yang mungkin untold story, tidak banyak diceritakan. Karena berbanding terbalik ya dengan yang ada sekarang. Gitu. Waktu Bung Karno jadi presiden aja, setelah pulang dilantik, you know what, apa yang dicari sama Bung Karno? Tukang sate. Dia beli sate. Bukan nongkrong di kafe mana atau di resto mana, undang teman-teman, enggak. Beli sate gerobak. Ya Masya Allah ya.
tidak perlu self proclaim kalau dia sederhana ya. Yes. Itu Dan ayah sering cerita Bung Karno itu salah satu juga yang tipenya incognito. Jadi dia selalu lepas peci, dia cuma pakai kemeja lengan pendek, celana panjang kain gitu, pakai sendal, dia keliling ke pasar. Pakai kaos yang biasa. Iya, dia makan. Yang penting nggak boleh ngomong. Karena kalau dia ngomong ketahuan. Karena kan dulu kan radio. Oh, iya. Jadi orang lebih dengar ke telinga. Okay. Yang penting Bung Karno kalau mau pesan atau apa, biasa pengawalnya tuh kayak Pak Mangil yang yang pesen. Habis itu ya Bung Karno ini. Karena waktu itu pernah Pak Mangil ini jadi anaknya cerita, Bung Karno ngomong setelah makan, gimana di sini laku nggak, gini-gini segala macam. Oh lumayan Pak, gini. Loh ini suaranya kayak bapak katanya. Oh, ini langsung rame segala macam. Ya diungsiin lah sama apa DKP ya, Detasemen Kawal Pribadi dulu sebutannya, ring 1 ya Bung Karno. Jadi orang dulu tuh incognito, nggak perlu ada pencitraan, tidak perlu ada media ikut, tapi dia langsung turun. Contoh misalnya waktu itu ada minyak susah di masyarakat, ngantri minyak sampai bobo jerigen saat itu. Dulu ya, bukan yang kemarin ya. Bukan yang kemarin. Ini zaman Bung Karno ya. Ini zaman Bung Karno. Mesti digaris bawahi. Ini zaman Bung Karno dan Bung Hatta gitu ya. Nah, waktu mengantri itu karena kita juga baru merdeka gitu ya. Bung Karno secara incognito, dia datengin ke pool minyaknya itu. Terus nanya sama manajer, kenapa supir-supirnya pada nggak jalan? Ya dipikirin Bung Karno mungkin ini pedagang minyak kali gitu ya, yang ini. Oh tanya sama manajernya aja Pak. Terus tanya manajernya, ini kenapa kok nggak jalan gini? Tapi tahu nggak Bung Karno itu bawa siapa? Menteri yang bagian minyak. Pas dia bilang, oh iya Pak ini dari pusatnya gini. Coba gimana? Tanpa ada media. Padahal waktu itu ada RRI apa segala macam. Enggak, incognito, langsung ke lapangan. Langsung turun ke rakyat. Langsung dibawa menterinya yang berkaitan dengan itu. Nah, gimana kerja kamu? Nih, dibawa kayak begini. Nah, itu kayaknya yang kurang, Mas, di generasi kita. Gitu. Hanya pencitraan, hanya ini. Ya buat saya, kita harus mencontoh lah yang baik dari Bapak. Memang semuanya tidak ada yang sempurna. Bapak bangsa juga pasti banyak kekurangan. Ya, ada miss. Ada miss. Tapi kita ambil yang baik, kita buang yang jelek. Jangan kita malah menceritakan yang jelek-jeleknya terus. Gitu. Jadi kita ambil yang baik. Jadi setiap presiden buat saya semua ada yang baiknya. Gitu. Itu yang kita ambil. Jadi sebagai generasi muda, Bung Karno baiknya apa? Itu yang kita ambil. Gitu. Jangan misalnya, Bung Karno menceritakan tentang pribadinya gitu kan. Tentang ya we know lah kelemahannya Bung Karno. Tapi kita nggak perlu lihat itu. Bagaimana dia, esensi dia menyelamatkan, memimpin bangsa ini. Terus Pak Harto, jangan kita melihat misalnya about ya banyak macam-macam tentang cerita dia, tapi kita melihat bagaimana esensi dia misalnya membangun kolom pencapir misalnya, membangun misalnya ABRI masuk desa. Saat itu dulu kan yang membangun jembatan apa kebanyakan kan dari tentara. Gitu. Jadi itu juga penting gitu untuk kita memahami program-program mereka yang baik apa sih. Gitu dari Pak Habibie, Gus Dur, Mega, SBY sampai ke Pak Jokowi sekarang, karena sebentar lagi sudah berakhir kan. Mau habis. Nah, kita melihat apa nih yang Pak Jokowi baik kita ambil, yang jelek kita buang. Jangan kita selalu berpikir generasi muda sekarang ngejelek-jelekin pemimpin kita. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nanti akan begitu terus. Sampai cucunya Mas itu setiap ada presiden nanti akan dicaci maki. Itu buat saya bukan kultur ketimuran dan bukan cita-cita Bapak bangsa mendirikan suatu republik ini. Kayak Bung Hatta pernah satu statementnya terakhir, dia pernah bilang waktu dia lagi keluar negeri, waktu itu Bung Hatta juga sudah tidak menjabat di pemerintahan karena tahun 56 dia sudah keluar. Ada yang menjelekkan Bung Karno lah. Oh Bung Karno begini segala macam. Dia bilang apa? Stop buat ngejelekin Bung Karno. Bagaimanapun juga dia tetap presiden saya. Itu Bung Hatta. Bung Cokro Santoso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.